For 6 months, I couldn't sleep. I couldn't sleep. I couldn't sleep. I couldn't sleep. With insomnia, nothing's real. Everything's... Bayangkan sebuah dunia di mana usia bukan lagi misteri yang berjalan alami. Bayangkan kalau kalian bisa memilih ingin hidup di umur berapa. Apakah kalian akan tetap menjadi remaja selamanya? Bebas, penuh energi, tanpa tanggung jawab yang membebani. Atau kalian akan melompat langsung menjadi orang dewasa yang matang, bijak, penuh pengalaman, dan dihormati oleh orang lain. Atau malah kalian memilih menjadi anak kecil lagi, hidup tanpa beban, hanya mengenal tawa dan permainan. Kedengarannya menarik bukan? Sebuah kebebasan mutlak yang bahkan tidak dimiliki oleh generasi manapun sebelum kita. Tapi mari kita renungkan sejenak. Apa jadinya kalau umur tidak lagi berjalan alami, melainkan tombol yang bisa diputar sesuka hati? Apakah itu benar-benar akan membuat hidup lebih mudah, lebih bahagia, dan lebih adil? Atau justru pilihan itu akan membuka pintu menuju dilema baru, yang bahkan lebih menakutkan daripada sekedar menjadi dewasa? Kenyataannya, banyak orang menganggap dewasa itu menakutkan, bukan semata-mata karena tubuh berubah atau karena rambut mulai memutih. Ketakutan itu lahir karena setiap pertambahan usia selalu membawa beban baru. Tagihan yang tak pernah berhenti datang, pekerjaan yang menyita energi, keluarga yang harus dipertahankan, dan keputusan-keputusan besar yang tak bisa dihindari. Dunia seolah menuntut kita untuk menjadi serius, tegar, dan penuh kendali. Padahal di dalam hati, sebagian dari kita masih ingin tetap menjadi anak-anak, bebas berlari tanpa arah, tertawa tanpa alasan, dan menangis tanpa malu. Rasa takut ini sebenarnya wajar, karena menjadi dewasa berarti menyadari bahwa waktu tidak lagi terasa tak terbatas. Kita mulai melihat jam berdetak lebih cepat, hari-hari berjalan lebih singkat, dan kesempatan terasa semakin sempit. Setiap pilihan membawa konsekuensi yang nyata, dan setiap kesalahan tidak lagi bisa ditutupi dengan mudah. Filsuf eksistensialis Jean-Paul Sartre pernah berkata, "Manusia dikutuk untuk bebas." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi sesungguhnya mencerminkan inti dari kedewasaan. Menjadi dewasa bukan hanya tentang bertambahnya usia, tapi tentang kebebasan yang tak bisa dihindari. Kebebasan untuk memilih, sekaligus ketakutan terhadap konsekuensi yang harus ditanggung. Maka wajar jika kita merasa gentar, karena di balik kata dewasa tersimpan kesadaran pahit bahwa hidup tidak lagi sekedar permainan, melainkan serangkaian keputusan yang membentuk siapa diri kita sebenarnya. This is beautiful. And I'm happy for you. Truly. Thank you. Sekarang mari kita ubah skenarionya. Bayangkan setiap manusia hanya diberi satu kesempatan dalam hidupnya, menentukan umur yang ingin ia miliki. Dan setelah itu, umurnya akan berhenti di titik tersebut. Mau selamanya menjadi 18 tahun, usia penuh energi, bergairah, dan kebebasan, atau memilih 35 tahun, usia matang, stabil, dihormati, tapi sudah meninggalkan masa muda. Atau barangkali 70 tahun, usia yang bijak dengan wajah penuh keriput yang menyimpan cerita. Sekali kalian memilih, tidak ada jalan kembali. Hidup kalian akan terus berjalan, tapi tubuh kalian juga akan tetap di usia itu selamanya. Kedengarannya seperti anugerah, tapi apakah benar begitu?
Karena pilihan ini bukan sekedar soal penampilan, melainkan juga soal makna. Kalau semua orang bisa menetapkan umurnya sendiri, apa artinya proses tumbuh? Apa artinya menjadi dewasa? Kalau kedewasaan bisa dipotong dan dipilih hanya dengan satu keputusan. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan, kebebasan adalah kutukan. Manusia bebas untuk memilih, tapi kebebasan itu membawa beban yang sangat berat. Tanggung jawab atas pilihan tersebut. Dalam dunia seperti ini, setiap orang harus menanggung keputusan besar. Di usia berapa mereka ingin membekukan hidup mereka? Dan mungkin ketakutan terbesar bukanlah soal menua, tetapi soal memilih dan menyesal selamanya. Happy or sad? Sad. Kalau manusia hanya diberi satu kesempatan untuk menentukan umur, dunia pasti akan berubah drastis. Tidak hanya secara fisik, tapi juga dalam cara kita membangun masyarakat. Bayangkan, sekolah mungkin tidak lagi penuh dengan anak-anak. Ada yang memilih tetap 10 tahun selamanya, menjadi abadi di bangku SD. Dunia kerja dipenuhi orang yang membekukan diri di usia 30-an, karena dianggap paling produktif. Dan mungkin sebagian orang memilih tua, karena percaya bahwa keribut adalah lambang kebijaksanaan. Tapi lalu, bagaimana kita membedakan siapa yang benar-benar dewasa dan siapa yang hanya terjebak di tubuh remaja? Apakah umur masih berarti kalau semua orang bisa membekukannya sesuka hati? Secara psikologis, manusia akan terus dihantui oleh ketakutan salah pilih. Bayangkan memilih selamanya menjadi 18 tahun. Tapi setelah 50 tahun berlalu, kalian mulai bosan menjadi remaja. Sementara teman-teman kalian memilih usia matang dan hidup lebih stabil. Atau memilih 40 tahun, tapi diam-diam iri pada mereka yang abadi di masa muda. Hidup akan jadi arena penuh penyesalan. Sebab sekali salah langkah, kalian terjebak di tubuh yang sama untuk selama-lamanya. Di sisi sosial, ketidaksetaraan baru akan muncul. Bayangkan politik, siapa yang dipercaya? Seorang remaja abadi yang sudah hidup 200 tahun, atau seseorang yang terlihat tua tapi baru berusia 25 ketika memutuskan berhenti? Masyarakat akan bingung. Apa arti senioritas, pengalaman, atau otoritas kalau umur bukan lagi ukuran waktu? Friedrich Nietzsche pernah menulis tentang konsep eternal resurrence, gagasan bahwa hidup akan berulang tanpa akhir. Dalam dunia ini, manusia tidak perlu mengulang, tapi justru membekukan. Dan ironi terbesarnya adalah hidup berhenti berkembang. Jadi pertanyaannya, apakah kedewasaan masih berarti kalau kita bisa menghindarinya hanya dengan satu keputusan? Kebebasan sejati memang selalu datang bersama bayangan ketakutan. Jean-Paul Sartre pernah mengatakan bahwa manusia dikutuk untuk bebas. Artinya, kita tidak bisa lari dari tanggung jawab atas pilihan-pilihan kita. Sekarang bayangkan, jika umur bisa dipilih sekali seumur hidup, maka beban itu akan semakin berat. Kita tidak hanya memilih karir, pasangan, atau gaya hidup, tapi juga memilih wajah kita, tubuh kita, bahkan batas waktu pertumbuhan kita. Salah memilih berarti menanggung akibatnya selamanya. Kebebasan seperti ini bisa menjadi anugerah, tapi juga kutukan.
Apakah kalian berani memilih usia 25 dan hidup ribuan tahun tanpa pernah benar-benar matang? Atau memilih usia 60 demi terlihat bijak, tapi harus menerima tubuh yang renta lebih cepat? Di titik ini, justru ketidakpastian dan keterbatasan waktu yang kita jalani sekarang terasa lebih manusiawi. Karena hidup kita terus bergerak, kita dipaksa untuk belajar dari kesalahan. Karena waktu kita terbatas, setiap detik menjadi berharga. Rasa sakit, kecewa, dan tanggung jawab yang datang bersama kedewasaan, semua itu adalah tanda bahwa kita sedang tumbuh. Seperti biji yang pecah sebelum tumbuh menjadi pohon, manusia pun harus pecah lewat pengalaman pahit agar bisa berkembang. Tanpa proses ini, hidup mungkin terasa nyaman. Tapi apakah nyaman sama dengan bermakna? Friedrich Nietzsche pernah berkata, apa yang tidak membunuh kita, membuat kita lebih kuat. Dan mungkin kedewasaan adalah ujian itu sendiri. Menakutkan, tapi sekaligus pintu menuju kedalaman hidup yang sesungguhnya. Hello teacher, tell me what's my lesson. Look right through me. Jadi, mungkin yang paling menakutkan dari menjadi dewasa bukanlah bertambahnya angka umur, melainkan keberanian menerima kenyataan bahwa hidup adalah perjalanan satu arah. Kita tidak bisa mundur, tidak bisa mengulang dari awal, dan tidak bisa menekan tombol pause. Rasa takut yang kita rasakan bukanlah musuh, tapi penanda bahwa kita sedang bergerak maju, bahwa kita sedang memasuki babak baru, meskipun jalannya penuh ketidakpastian. Dan justru karena itu, setiap detik yang kita jalani menjadi berharga. Nikmatilah setiap detik dalam hidup kalian. Kalau umur bisa ditentukan dengan sekali pilihan, mungkin kita justru kehilangan makna terdalam dari kehidupan itu sendiri. Karena hidup bukan hanya soal berada di usia tertentu, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hari demi hari. Dengan segala luka, tawa, dan pertumbuhan di dalamnya. Seperti kata Søren Kierkegaard, seorang filsuf eksistensialis, hidup hanya bisa dipahami dengan melihat ke belakang, tetapi ia harus dijalani dengan terus melangkah ke depan. Menjadi dewasa berarti berani melangkah, meskipun kita tidak pernah tahu pasti apa yang menanti di depan. Maka pada akhirnya, kedewasaan bukan soal angka, bukan soal kapan rambut mulai memutih, atau kapan kita punya gelar dewasa di mata orang lain. Kedewasaan adalah soal keberanian untuk tetap berjalan, meskipun dihantui rasa takut. Dan sekarang pertanyaannya adalah, kalau kalian diberi kesempatan untuk memilih satu umur saja, umur berapa yang akan kalian pilih? Atau justru kalian akan memilih untuk tidak memilih sama sekali dan membiarkan hidup mengalir apa adanya?